Presiden Jokowi Dodo mempertemukan kedua sosok yang bakal jadi primadona di ajang pemilu 2024. Ya, harus netral. Ya. Tapi sinyal itu tetap kita membaca sebagai sinyal yang luar biasa. Kalau misalnya Prabowo mau jadi cawapresnya Ganjar. Oh begitu. Aku lebih setuju kalau punya Pak Prabowo menjadi capresnya. Kenapa? Beliau kan lebih senior. Lebih bisa mengayomi. Maksudnya jadi capres dan Ganjar jadi wakilnya. Ya. Anda tidak memahami filosofi bahwa... Boleh nggak produser ini diangkat aja besok-besok ya. Bikin kaget produser ya. Dan juga Prabowo Subianto saat ini menjadi dua kandidat calon presiden pemilu 2024 yang elektabilitasnya paling tinggi berdasarkan hasil berbagai lembaga survei. Keduanya sama-sama kader partai besar ini PDIP dan juga Gerindra dan sama-sama dianggap punya visi dan juga program yang mirip-mirip dengan Presiden Bapak Joko Widodo. Karena kedekatan jalur politik Ganjar dan Prabowo ini gak heran kalau sejak lama telah beredar selentingan skenario untuk menduetkan, wah ini mau nyanyi lagi nih Bapak Ganjar dan juga Bapak Prabowo, selamat ya, ya, untuk menjadi pasangan capres dan juga cawapres di pemilu 2024 nanti. Di tengah desas-desus duet Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, entah bagaimana dan kenapa mendadak tanggal 9 kemarin 9 Maret 2023 Bapak Presiden Joko Widodo mempertemukan keduanya di acara panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Apakah mereka akan panen atau ada sesuatu? Nah, Bapak Presiden Joko Widodo mengakui kalau ia sengaja mengajak Menteri Pertahanan Prabowo dan juga dalam perjalanan tersebut ya, lewat gaya khasnya dengan enteng Pak Jokowi bilang, kebetulan Bapak Prabowo mau ke Magelang. Saya ajak bareng. Udah bareng turunnya di Kulon Progo. Karena pertemuan Bapak Prabowo yang siangnya sudah ke sawah dulu ya, kita panen dulu ya. Ada saya, Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, gitu aja kata Pak Presiden Jokowi ya Pak. Tapi tentu saja di luar tanggapan heboh soal pemilu 2024. Media-media sibuk kasak-kusuk memberitakan, para pengamat sibuk mengotak-ngatik segala kemungkinan. Pertanyaannya adalah, sekarang akankah duet Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar semakin dekat terwujud setelah pertemuan ini? Mari kita bongkar bersama-sama dalam episode Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Di mana bedanya nanti Anda akan tahu karena di studio telah hadir dua orang yang sangat dikenal. Saya pulang aja deh. Bajunya sama warnanya nggak bilang. Bapak itu ada. Tadi kan nggak disebutkan. Kita memang sama. Saya coba kita. Sudah Ke depan. Ya. Maaf. Ini saya juga agak sedikit kurang ini ya. Kok hitam putih. Sudah jepit. Tapi kan hitam. Iya. Lu pakai sepatu tapi kan nggak hitam. Nggak seragam. Ini seragam. Tapi itu mah celana dalam. Tapi ini kan sendal jepit. Apakah sesuatu yang dijepit itu merasa lebih nyaman dan enak? Maksudnya? Sendal. Iya. Semua yang dijepit enak awalnya. Apa sih? Lama-lama apa sih kalau boleh tahu ini jepit enak awalnya? Makan permen. Coba lu makan permen kalau bibir lu nggak jepit. Mau apa aja nggak kena. Bener, ada permen yang nggak habis-habis juga kan ya? Iya. Karena menyesuaikan kan kemarin Pak Jokowi sama Pak Ganjar sama Pak Prabowo ke sawah, dia ke sawah pakai itu. Iya betul. Nah kenapa Pak? Ini belum dikenalin. Belum dikenalin, bikin emosi ya. Kita akan memperkenalkan ya kedua orang yang selalu membuat onar, pantas membuat onar di sini juga. Di lingkungannya masing-masing nih ya keduanya. Saya merasa kayak dipanggil guru BP deh. Iya, bener gak sih? Betul. Oh kan debat. Dimarahin, dinasehatin, dimarahin lagi. Iya. Betul, emang harus begitu kan biar kelihatannya tuh kayak wah keren banget gitu ya. Kita dari sudut biru ada Bung Didin Bagito. Ya, terima kasih. Masih dengan partai yang lama saya. Ya, Partai Grosir. Masih Grosir ya. Semakin banyak pembeli, semakin murah harganya. Ya, belum maju-maju ya ternyata ya Partai Grosir. Ya, begitulah. Habis balik lagi ke itu yang lain kagak pendukungnya soalnya. Gitu. Dan di sudut berikutnya kita sambit bersama-sama. Iya gitu, enggak. Itu kekerasan. Dia aja. Iya. Kan tetap sama aja dong. Itu bukan kekerasan. Niatnya tawuran kan. Kita sambut Bung Mas Jopray. Iya. Terima kasih.
Hari ini baru saja saya dilantik jadi pembina sebuah partai namanya Partai Kemana Saja Slow atau PKS. Pembina sekarang ya? Saya pembina pramuka. Tapi kok bisa jadi pembina? Bukan pramuka dong. Kan PKS tadi. Bapak jadi pembina kok nggak ada jenggotnya Pak? Bisa ya? Oh iya, semua pembina ada jenggot. Ada. Iya, ada. Iya. Biar geli-geli gitu ya. Iya, Gimana Saya sih? siap debat apapun materinya, saya kunyah sampai habis. Ya, Wah, kita beredar waduh, sampai waduh, kosong. waduh. Oke, baiklah Ya. Bung Didin dan Bung Mas Jopray. Presiden Jokowi Dodo mempertemukan kedua sosok yang bakal jadi primadona di ajang pemilu 2024. Ya. Ini dia ya. Nanti adalah Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Prabowo Subianto yang sebenarnya sudah ramai beredar selentingan kalau keduanya nih katanya cucok. Ya. Cucok. Buat bersanding ya sebagai pasangan Jelas. capres, cawapres di pemilu 2024 nanti. Dua-duanya sama-sama berangkat dari koalisi partai-partai yang membentuk Kabinet Indonesia Maju. Iya. Sama-sama dekat dengan Bapak Presiden kita Bapak Jokowi, punya pandangan dan visi yang diperkirakan bakal melanjutkan program-program dari Bapak Jokowi. Dan memang ini adalah satu kenyutan terbaru dari Pak Jokowi. kejutan. Kalau kejutan lebih kayak, aduh, kepala tuh kejutan. Nah, itu kejutan. Oh, Kejutan Amerika apa kejutan Korea? kejutan. Iya, sabar ya, baik. Jadi Nah, udah mulai boleh? boleh. Jadi kenapa Pak Jokowi mengajak Pak Ganjar dan Pak Prabowo pada panen raya padi? Ya. Ini Kalau saya tanggapi langsung. Saya udah gak sabar. Aku menganalisa dulu. Kalau diajak ke panen raya Bandeng, otomatis di tengah empang kan, Betul. tiga-tiganya dipastikan akan basah. Iya. Jadi dipindah sawah. Begitu. Itu analisa saudara Didin bagi tadi. Betul. Ya, iya. Kenapa di sawah tidak, kenapa di Tidak di tengah panen Bandeng. Panen Bandeng ya? Karena di kan empang. nggak enak ada capres kok bau amis. Masih untung Iya. Pak Jokowi ngajaknya ke tengah panen Panen raya. Iya. Kalau ke tengah kebun raya Nah, Oh, lebih deket lagi. di Bogor. Adem ya. Betul. Panen raya. jangan nyinggung kebun raya, saya sedih. Kenapa? Itu tanah saya yang dimiliki oleh pemerintah, itu surat-suratnya. Mau saya jual susah banget. Bukan, itu kebun raya mau punya negara Oh, dari dulu. Lu Kenapa ngapain? jadi? Oh, aku juga ada cerita sedih kalau di kebun raya. Oh, iya. Gimana? Kan konon katanya kalau di Pernah kebun raya. pacaran tuh putus ya? Iya, kan kalau di kebun raya kita tuh kalau lagi pacaran nggak boleh lewat jembatan merahnya. Nah mungkin kenapa Pak Jokowi nggak mau mempertemukan Pak Ganjar sama Pak Prabowo di situ ya? Takutnya kalau ditemuin terus mereka ngelewatin jembatan merah putus. Itu serius ada mitos seperti itu. Iya. Kalau lewat jembatan merah di kebun raya itu putus. Iya. Aduh, pantesan Anya Geraldine ya susah Oh, sekarang. sama Mas pernah ya? Anya Geraldine sama cowoknya. Oh. Saya mah membaca berita saja. Oh, Kenapa pertemuan Pak Jokowi, Pak Ganjar dan Pak Prabowo Iya. itu pada momen panen raya? Itulah saya sebagai pendukung Pak Ganjar yang kalau misalnya mau dijodohkan dengan Pak Prabowo, oke-oke saja. Saya memahami suasana batin Pak Jokowi supaya masyarakat melihat sawah itu lambang kemakmuran. Murah. Semoga dua orang ini menghadirkan kemakmuran. Tapi Bung Jo, apakah yakin keduanya melihat visi dari pembangunan Pak Jokowi? Mereka kedua bisa melanjutkan dengan baikkah visi-visi pembangunan Pak Jokowi? Kayak gini kok ditanyain ke saya. Bisa. Ya mana tahu. ya iyalah. Kan bukan dia yang ngejalanin ya. Iya. Katanya setuju, tapi kan harus ada Iya. argumen yang... Ya jelas lah. Menurut saya mungkin Pak Jokowi akan bilang begini. Ya. Saudara Prabowo, saudara Ganjar, Anda saya bawa ke sawah. Tadinya mau saya bawa ke Hambalang, Candi Hambalang. Iya. Cuman kan nanti ada yang marah. Ya. Mau bawa kemana? Candi Hambalang. Oh, udah jadi candi Itu sekarang. ya, itu kan sudah peninggalan. Jadi dia memang sebutnya satu candi. tempat yang sangat sensitif. Sensitif. Tidak boleh didatangin. Betul. Banyak ininya, banyak makhluk. Bukan langsung ada yang bakar. Oh, Betul. Hambalang adalah maksudnya Hambalang peninggalan Wisma Atlet itu. Iya. Itu adalah tempat yang sangat sensitif sehingga Sensitif. 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 Oh, malah saya yang salah. dia yang mau. Iya. Kenapa kemudian panen raya menjadi momen? Ya itu saya mendengar publik itu berterima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah memberikan sinyal. Sinyal. Iya. Karena presiden tidak mungkin mendukung satu persatu, tidak boleh. Nah, ya harus netral. Iya. Tapi sinyal itu tetap kita membaca sebagai sinyal yang luar biasa. Kalau misalnya Prabowo mau jadi
cawapresnya Ganjar. Oh begitu. Aku lebih setuju kalau punya Pak Prabowo menjadi capresnya. Kenapa? Beliau kan lebih senior. Lebih bisa mengayomi. Maksudnya jadi capres dan Ganjar jadi wakilnya. Iya. Anda tidak memahami filosofi bahwa Boleh nggak produser ini diangkat aja besok-besok ya. Bikin kaget produser. Iya. Kan lagi dipakai. Oh iya. Tenang, Bu. Nggak bakal retak ini. Paling tangan dia ngeretak. Sakit ya. Tangannya udah. Iya. itu bahwa begini, Prabowo memang senior, semua tahu. Iya. Selisih usianya dengan Pak Ganjar itu 15 tahun. Iya. Pernah berhubungan dengan yang lebih muda 15 tahun? Nggak pernah. Brondong? Nggak. Berhubungan Enak apa loh. maksudnya ini? Ih takut. Kalau misalkan sama Brondong tuh takutnya aku yang ngajarin. Jadi mendingan aku nggak sama Brondong. Oh, lagian kalau sama Brondong minta jajannya bakso kayak gitu-gitu ya. Iya kan? Kita kan Aku bayangin kafe. kalau dia ketemu. Pernah ya sama Brondong? Iya. Aku nggak bayangin kalau dia ketemu Brondong. Pasti bilang gini. Sini tante ajarin. Kemarin aja, sini tante transfer. Wah. Oh iya karena aku punya ponakan. Oh iya. Udah Dia jajan. ponakan. Dia kan manggilnya tante. Iya. Emang jajan ya udah tante transfer ya kan Iya, sekarang nggak itu. boleh megang uang cash. Itu resikonya kalau hubungan terlalu Jauh. jarak. Iya. 10 tahun masih oke lah. Kalau 15 tahun jaraknya berarti Pak Prabowo pada 2024 nanti usianya 74. 74. Jadi menurut Anda. Mampus lu. Sakit Kenapa loh. lu disakitkan? Nggak usah dia aja udah mau Oh, aja iya. udah Dina. Ini udah ngapalan. Pak Prabowo usianya 74 tahun. Iya. 2 lagi jadi rokok. 7, 6. 6. Sampai 3 permintaan Anda. Bukan. 2 tahun lagi jadi rokok. Bayangkan, artinya memang Pak Prabowo itu senior, jenderal pula. Iya. Bintang 3. Bintang 3. 3 dong. 2 di sini. Oh. 2, saya biar adil. Oh Bintang iya. 3. Iya toh? Nggak kelihatan dah. Sehingga kalau Pak Prabowo itu jadi yang nomor 1, jaraknya dengan masyarakat kebanyakan pada 2024 nanti itu kaum milenial terlalu jauh. Oh. Kalau kaum milenial taruhlah umur rata-rata 30 tahun itu jaraknya 45 tahun, Pak. Nanti ngomong nggak nyambung presiden dengan. Nah kalau Ganjar beda. Sehingga menurut saya itu Prabowo cocok mendampingi. Mendampingi ya. Senior kan? Iya. Jadi mentornya Pak Ganjar. Atau seperti yang sekarang Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Nah Amin. itu dia saudara Diin. Karena saya kaget terus ya kita break sejenak ya. Rasanya jantung saya ke olahraga. Ya jangan kemana-mana di debat kandidat benjol. Warteg dulu. Kita kembali di debat kandidat Benjol. benjol. Dalam episode Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Sejauh ini kita bisa menarik kesimpulan sedikit bahwa duet Ganjar dan Prabowo bisa jadi pilihan yang bagus untuk meneruskan program-program jangka panjang dari Bapak Presiden Joko Widodo. Tapi politik itu bukan cuma soal popularitas dan kualitas visi misinya. Karena selain popularitas juga ada FHM, ya. Bukan, ini majalah Bapak. Oh Majalah. beda, ini popularitas aja ya. Yuk Bobo sama Kartini. Majalah. Majalah ya. Kalau Kartini tuh amat sama gadis dong. Iya. Jadi tahu ya, kayak gitu ya. Loh, nanti bisa kena masalah di forum hukum. Oh iya. Nama majalah juga forum forum. hukum. Oh ada, boleh nggak ngamen majalah lagi? Udah nggak ada Oh, iya, nih sekarang udah habis. majalah ya. Kita akan Nanti nyata. Oh, majalah lama. Bicara alam Benar. kubur. Tapi kalau mau bobo sama gadis harus ada tempo kan. Oh iya. betul nanti kalau udah bobo sama gadis belum nikah nanti dapat hidayah. Ya, Nah, biar nggak ada nyasar, Pak. kan? Ayo. Biar nggak nyasar pakai kompas. Nah, Oh iya betul. Iya. Loh kemarin kalau kejadian kayak itu di daerah pos kota ada loh. nah, iya? Iya. Ayo. Baru di Loh, di pos kota itu sebelah mananya lampu merah? Oh ini majalah juga. Iya, Ada majalah. Ada koran. Udah bener ya bener. Itulah kalau debat para mantan penjual koran. Loper kita. Loper koran. Biar pada tahu dia loper koran. Kembali kita masalah survei tadi kan ya. Betul. Apakah pasangan Pak Ganjar Prabowo bisa unggul di survei? Karena menurut Ipo itu Anies yang tertinggi loh. Oh survei terbaru kemarin. Terbaru kemarin. Ipo. Pantas itu Ipo panggilannya kan? Ipo. Astri Ipo. Temen lu tuh. Iya. Astri Ipo. Dia Oh itu bener ya? penggemar kita. Junior saya. Junior. Iya. Maksudnya lembaga survei Nah namanya itu, Ipo. tolong dijelaskan itu. Ya nggak tahu saya Apakah bisa mampu ini menyaingi mendadak
Survei itu Banyak ya? Survei itu ada 3 atau 4 lembaga survei yang Iya. dikenal kredibel ya. Ada namanya misalnya Carta Politika, ada Indikator, ada SMRC, ada Litbang Kompas. Nah. Ini menempatkan pada posisi ini dikenal kredibel. Iya. Ini menempatkan pasangan Ganjar Prabowo itu tertinggi. Tiba-tiba ada survei IPO sendirian yang menyebutkan bahwa suaranya AHY itu tinggi. Suaranya Anies mengalahkan semuanya. Oh. Nah, kita nggak tahu, tapi publik itu menilai ya survei silakan survei, lembaga survei silakan saja. Tapi soal kredibilitas memang dikenal 4 survei ini. Jadi survei IPO tadi sementara saya kesampingkan dulu. Oh, karena survei yang mereka yang bikin, yang disurvei dia aja gitu kan ya. AHY itu di survei itu suaranya 90% dia menang. 90%. Karena di rumah doang dia. Di rumah dia surveinya. Jadi masih ada 10% yang nggak milih. Itu aja masih di rumah dia 10% ada yang nggak milih. AHY nggak milih dirinya. Nah, sekarang bicara survei Ganjar Prabowo kembali. Bagus. Udah Banyak sakit ya? Udah nggak ini. Udah nggak kayak gitu. Survei menempatkan memang pasangan Ganjar dan Prabowo, Ganjar Presiden, Prabowo Capres, itu menjadi harapan rakyat dipotret dari responden tentunya. Suaranya tertinggi, bisa mengalahkan pasangan mana saja. Apalagi kalau misalnya Anies pasang sama AHY, itu mah lewat. Jadi pemilu cukup 1 putaran, lebih hemat, lebih dapat langsung ditemukan pasangan berikutnya yang menjadi presiden Indonesia sehingga kita bisa bekerja cepat. Kalau pemilu lebih dari 2 putaran, apalagi sampai 11 putaran, waduh itu bisa 4 tahun Pak pemilunya. Mohon maaf, 11 putaran Bapak naik odong-odong. 11 putaran itu MotoGP ya? Iya. Nah, sekarang kita berbicara masalah dukungan nih Bung. Walaupun kita tahu PDIP pemenang pemilu, kemudian Gerindra juga nomor 2. Mereka tanpa siapapun bisa kan. Tapi kan dalam politik kita harus berkoalisi. Apakah dukungan-dukungan partai lain bisa memungkinkan untuk Ini kan tempat saya. Ya, saya kan lewat Gojek, numpang lewat tempatnya. Ngomong lewat gitu. Bapak debat apa kayak diancam sama debt collector ya? kayak lagi kena pinjol ya. Iya, makanya itu dia. Saya tuh nggak sabaran. Nggak sabaran. Iya. Ngomong apa sabar? Soal dukungan partai lain. Hari ini berita muncul ada, walaupun mungkin itu guyonan, ada namanya Koalisi Lebaran Bahagia, disingkat KLB. Baru. Iya, ini untuk melawan Koalisi Lebaran Kuda. Ada. Koalisi Lebaran Bahagia ini terdiri dari salah satu adalah PDI, Gerindra, kemudian juga ada kalau nggak salah ada P3 dan juga ada PAN. Ya. Jadi kira-kira gitu. Tapi ini baru rumors. Tapi sudah beritanya sudah di mana-mana. Artinya bukan tidak mungkin. Kemarin Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan juga menjelaskan bahwa PDI bisa bekerja sama dengan partai manapun, terutama partai nasionalis. Artinya kalau Pak Ganjar misalnya nanti didukung PDI, Pak Prabowo didukung oleh Gerindra, itu akan jadi pasangan calon dan pasangan koalisi yang bagus. Tapi di sisi lain Bung, Gerindra kan sudah berkoalisi dengan PKB. Caimin yang ingin menjadi wakilnya. Deg-degan ya? Iya. Santai aja, ini lagi orang tua lagi ngomong. Iya, Bapak yang bikin saya nggak santai. Kan saya nggak sabaran. Iya. Jadi ini nandak atau? Silakan Bung. Kan udah tadi. Udah. Gimana bagiannya udah ya? Kita lagi bercanda. Ini kan Gerindra nih. Gerindra kan sebelumnya sudah koalisi sama PKB. Caimin digadang untuk jadi wakilnya Pak Prabowo. Apakah itu jadi masalah? Ini yang saya tidak tahu dengan PKB itu. Karena di daerah saya PKB itu juga disebutnya P3. Karena PKB. PKB. Iya, PKB. Tiga-tiganya P. Jadi PKB. Itu mungkin karena ribet antara P3 atau PKB. Karena PKB itu juga disebutnya P3. Oh, kalau di kampung kan P Sadayana caranya gitu. Mohon Kang. Tilu-tiluan apa? Nah, makanya PKB. Kalau di sana PKB-han. Pakai B? Bukan. Kenapa jadi pakai BH? Pakai PKB-han. Oh, PKB. P-nya banyak. Oh. Nah, dia senang kalau yang ngejelimet terus tiba-tiba ada muncul sesuatu ini cepat makanan dia. Ya namanya tante. Kemarin ada statement dari adiknya Prabowo Subianto. Ya, Pak Hasim Joyo Hadi Kusumo Ningrat. Dia bilang, kayaknya nggak ada ningratnya deh. Gue barusan nambahin. Oh, Mas Joyo nambahin. Dia bilang kalau memang Prabowo itu setuju atau mau wakilnya itu Muhaimin, sudah dari tahun kemarin dideklarasikan. Artinya adalah belum itu satu isyarat bahwa tidak mungkin barangkali begitu.
Dia kata, ini kenapa kamu jadi Itu loh tadi. curiga dia? Banyak ribut. Aku curiga dia anak si Pitung nih. Pendekar. Overdoma. Jadi aja. Betul. Dompet. Betul. Ya. Kalimat Hasim itu adalah suatu isyarat bahwa Isyarat. tadi apa dia? Kalau isyarat, Kalau isyarat itu isyarat Saraswati itu. Oh, iya, Indah, ya Isyana. itu dia. Isyana. Isyana. Ini Jadi- Isyana, itu di sini. Mau di sini Iya. sama di situ? Enggak ya? Jangan dong. Sehingga kalimat Hasim itu bisa juga diterjemahkan bahwa Pak Prabowo masih belum mau bersanding dengan siapapun atau disanding dengan siapapun, ya kan? Kalau itu memang kira-kira tidak cocok. Oh, Sehingga ya kayak donor. sehingga apabila misalnya Pak Ganjar PDI sebagai partai pemenang, kemarin Pak Hasto sudah menyampaikan kader PDI lah yang akan menjadi capres. Nah itu dia Mas. Oke. Masalahnya kan PDI ini kadernya tegas-tegas semuanya. Demikian Gerindra ya. Apakah bisa keduanya bersatu? Karena mungkin keduanya akan memaksakan untuk yang satu capres. yang Tepok satu lagi, awas ya, tepok lagi ya. Heeh. Bagaimana itu? Komprominya seperti apa nantinya? Saya pikir disinilah letak kenegarawanan seorang Bu Mega dan Pak Prabowo. Saya lihat Pak Prabowo itu sekarang tuh makin bijak orangnya. Betul, Ya. betul. Orangnya makin Ya. down to earth. Tahu artinya? Ya. Tahu, Ya. kembali ke bumi. Ya maksudnya tuh Turun ke sangat bumi. egaliter. Kalau kembali ke bumi dikubur dong nanti. Bukan, dong. Sangat membumi, egaliter. membumi. Orangnya juga tidak terlihat Ya. barang seperti apa. Ya. Dia aja bercanda mau. Dan kemarin kelihatan di sawah rukun. Ya. Pernah lihat? Yang selama ini yang saya kira rukun di sawah itu hanya 2 orang. Siapa? Surti, remaja, anak, bapak kades. Itu kan di sawah. Ya kan? Iya. Saya kira cuma dia, ternyata Pak Ganjar dan Pak Prabowo bisa serukun itu di depan Pak Jokowi. Betul, apalagi mereka sampai selfie. Itu akan nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Mereka selfie. Oh, saya Oh berarti tahu. selfie ikut. bareng. Berempat dong Mas selfie. Oh, yang Kagak selfie foto begini rame-rame. oh iya, yang ketika lagi kumpul, Aha. Pak Iya. Ganjar langsung, ya kan gitu kan? Iya, iya. Iya. Enggak selfie. Udah tua loh. Dorong-dorong. Ya. Barusan kayak di doser ya? Iya. Kalau sampai jatuh kan biayanya lebih mahal. Nggak nutup satu episode ya? Selfie di pematang sawah rame-rame. Pak Jokowi di Loh, belakangnya Pak mohon maaf saya Prabowo. koreksi dulu ya. Kemarin tuh kan di Jawa Tengah, di daerah mana Banyumas ya. Kenapa di Pematang Siantar? Pematang sawah. Tadi Pematang sawah. Kok kamu nggak lihat selfie-nya aku kemarin sama Blackpink? Black apa? Blackpink? Begitu jadi hitam itu black. Oh, res. Oh iya. Oh, nggak tahu kalian. Iya betul. Ini kan generasinya The Purple, dia nonton The Purple doang. iya kan sama. Kan itu pink sama purple kan. Oh iya deketan, yang satu ungu yang satu pink. Kemarin waktu di konser Iya. di Purple itu Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Pak Ganjar ada. Saya nyari-nyari Pak Prabowo. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Mungkin Pak Prabowo nggak suka di purple. Mungkin Yuk juga. kita bicara lagi ke koalisi ini. Kok Bon bicara? Jovi atau yang lain kan Iya. kita nggak tahu. Ini kenapa lari ke konser Oh sih? iya Oh, benar iya. ya, benar juga. Artinya memang secara alami menurut saya seolah-olah nih ya Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini mendapat restu bumi ya supaya dia nggak pupus. Sehingga Wah, kalau lagunya sudah ada Dewa banyak banget di situ. ya, itu baru Restu saya. bumi sama pupus ya ada Memang ya. tujuannya itu tadinya Oh, kan. gitu. Ya, Lawannya ya. penyiar kan gue harus Iya. tahu lagu. Saya diskografinya kenceng gitu ya. Begitu Pak Didi. Ya, jadi kemungkinan bisa bersaing dengan kandidat yang lain ya kalau dua pasangan ini muncul ya. Sebut siapa namanya kandidat. Maaf. Lu gue pindah lagi dari sini aja deh udah. Moderatornya Oh, sih iya, itu. betul. Ini karena saya nggak sabaran. Oh iya iya iya. Apa kita sudahkan? Sudahi saja nih. Nanti dulu dia Aku masih ditanya ngomong. merasa terancam sama dia. Aku juga dari tadi kita berasa kayak di ini ya. Mau kemana tuh? Kan kayak mau lari pagi loh dia. Makanya Pak, kalau Semangat. makan ikan bandeng itu jangan kepalanya ya. Kenapa memang? Jadi Oh jadi kayak ganas. begini ya? ganas, ganas. Oh, saya kayak oke, lele ya. Dikasih makan ikan. Lebih ke matil ya. Iya. Oke, silakan. Itulah kenapa kemudian publik menilai bahwa kalau Pak Prabowo yang jadi wakilnya itu kerja-kerjanya akan lebih ringan. Oh. Tidak ada tuntutan untuk ada ibu negara. Kemudian Pak Prabowo juga lebih santai, rileks kan. Tidak perlu biarkan yang sat-set seperti Pak Ganjar ini kan set. Wah, biarkan Pak Ganjar tiap pagi lari, fit badannya, Naik sepeda. naik sepeda.
roda 3. Roda 2 Dua ya? dong. Roda 3 Saya dari samping 3. Dan memang ideal sekali sih kalau presidennya sipil, kemudian di backup sama wakil presiden yang Nggak bisa dong. Kalau presiden ya presiden, sipir ya sipir. sipil, Pak. Tadi Sipil. oh iya. Kalau Nih sipir mata tuh nih, mata nih Iya sipil. iya iya, sipit. kalau sipir tuh makanannya kacang panjang gitu. Kecipir. Iya, kecipir. Ada yang tahu nggak kecipir? Kita doang nih kayaknya. Oke, baiklah. Kita nggak tahu nantinya akan seperti apa yang idealkah atau Pak Prabowo dengan Pak Ganjar atau Pak Ganjar Pak Prabowo ya. Tapi kita dengarkan dulu nih ada closing statement. Tapi satu hal yang kolaborasi yang cukup indah ya di antara keduanya kalau terjadi gitu kan ya. Karena saling mengisi, ada kekuatan, kemudian ada kelemahan masing-masing yang ditutupi. Kemudian juga dengan mengingat usia tadi kan, beliau kalau misalkan jadi cawapres nih Pak Prabowo, dia lebih bijak. Aku lihat kemarin pidatonya luar biasa. Untuk apa kata kita harus dendam? Dendam itu tidak baik. Luar biasa itu, wise sekali omongannya. Dan itu orang tua yang dibutuhkan untuk mendampingi atau mendorong yang lebih muda seperti Pak Ganjar Pranowo seperti itu. Betul. Luar biasa. Closing Betul. statement? Pak Prabowo ini pemilihnya itu identik dengan pemilihnya Pak Ganjar. Tapi pada segmen yang lain, Pak Prabowo ini pemilihnya adalah setia dari zaman beliau nyapres dari tahun 2009, 2014, 2019. Setia. Sehingga kalau bergabung dengan Pak Ganjar, kenapa kemudian menjadi tinggi? Karena ini bertemunya dua kekuatan, jadi tidak saling mendowngrade tapi malah saling menguatkan. Maka menurut saya Ganjar presiden, Prabowo wakilnya itu pasangan yang sempurna kalau dua-duanya oke. Perfecto, itulah Kalau saya ya. lebih setuju Pak Prabowo wakilnya, Pak Ganjar presiden. Saya nggak setuju, saya setuju Ganjar presiden, Prabowo wakilnya. Tetap wakilnya Prabowo dan Ganjar presiden. Oke, nggak bisa. oke, ingat. Ganjar yang presiden, Prabowo yang wakil. Ya. Prabowo wakilnya Ganjar Ya presiden. apapun makanannya, minumnya. Ya. Ya, Teh jadi kotak. kita akan menunggu kabar lebih lanjut lagi siapakah yang kira-kira menjadi capres ataupun cawapres dari Bapak Ganjar maupun Bapak Prabowo. Tapi kita akan terus mengikutinya tentunya hanya di Debat Kandidat Benjol. Sampai ketemu lagi. Ya, kadang-kadang masih kedengaran suaranya nggak banyak. Gitu, nggak kedengaran. Iya, tinggal ngomong aja. Kedengeran di situ ya. Ya, begitu. Nah, udah ya. Nah, ya. Kita belajar.